Oke. Oke, setelah mencoba eh, 3 kali, terus berpindah ke Zoom, akhirnya kita record ya. Berhubung tidak ada audiens, tapi tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Chole and Fajri. Sebelumnya kita pernah melakukan live juga, tapi dengan pembahasan yang berbeda. Sekarang pembahasannya adalah tentang series Indonesia dari kacamata semiotika, gitu Fajri. Betul sekali. Pokoknya kurang lebih selama 10-15 menit ke depan kita bakal ngebahas secara rinci gitu tentang Imperfect Series ini. Betul. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, bagi teman-teman yang belum tahu atau belum nonton, Imperfect Series adalah sebuah Indonesia yang bergenre komedi yang disutradari oleh seorang perempuan yang bernama Naya Nita, dan ditulis oleh Ernest Prakasa, produksian dari Star Vision Plus dan ditayangkan pada channel aplikasi WTV dan iFlix gitu. Imperfect juga itu adalah spin-off dari Break in the Coast, dari Imperfect yang film panjangnya Cinta, Karir, dan Timbangan gitu sih. Jadi Imperfect series itu 1 tahun sebelum Imperfect rilis gitu, yang film Cinta, Karir, dan Timbangan gitu. Oke. Mulai kebayang nih kalau itu merupakan spin-off ya dari Imperfect. Jadi ini nyari apa ya, maksudnya cerita itu dari Imperfect Series ini dulu, baru ntar ke Imperfectnya gitu di aslinya. Karena betul gitu, karena di Imperfect Series ini nyeritain tentang 4 geng kosannya gitu. Jadi kalau teman-teman, kan ntar ini videonya bakal di-share di YouTube sama Instagram ya. Jadi ntar teman-teman YouTube dan Instagram tahu nih kalau pasti tahu gitu tentang 4 geng kosan ini tuh sangat identik dengan Imperfect Series gitu. Nah, di mana ada Neti, Prita, Endah, Mama Maria. Nah, itu bakal dibahas sama kita dari kacamata semiotika. Mantap sekali, Rul. Tuh, kita langsung aja ya, mulai ke sisi semiotiknya aja gitu. Yang aku yang paling menonjol gitu dari si Imperfect Series dari sisi pemainnya dulu gitu. Ya ada Neti, Endah, Maria, sama Prita. Yang aku lihat kan dari mereka tuh beda-beda daerah asal. Daerah asal tuh sama aja ya. Daerah, suku, agama, perilaku, tutur, kulturnya juga beda. Jadi yang aku lihat tuh udah sangat semiotik, bineka tunggal ika gitu, berbeda-beda tapi ngeband dengan satu gitu, mereka bisa beradaptasi gitu sih kalau dari aku. Oke. Tapi setuju tuh kalau sisi semiotiknya tuh tentang keberagaman, karena kita tahu gitu 4 geng kosan ini tuh terdiri dari berbagai suku. Ada yang dari timur sana gitu, Maria, ada yang dari Garut, suku Sunda gitu, ada yang dari Jakarta si Prita gitu. Nah, kayaknya gitu Naya dan Ernest pengen nampilin kalau keberagaman itu gak aneh loh, karena kan ini tuh nyeritain tentang ini ya, anak-anak rantau, maksudnya tuh gak diem di rumahnya kan, ngekos gitu. Jadi ngevisualisasiin kalau ntar misalnya kita ngekos ataupun
ngerantau ke kota orang, kurang lebih gambarnya gitu kita bakal berbaur dengan orang-orang berbagai macam di daerah, dan kita udah tahu gitu gimana cara ntar berkomunikasi dengan daerah lain, dengan kultur budaya lain. Jadi kita sebenarnya disuguhkan di film ini tuh secara keren gitu. Tapi selain tentang keberagaman gitu, kalau aku lihat juga dari sisi konfliknya itu benar-benar keren gitu, benar-benar fresh. Karena di Imperfect series ini kayak ngebahas tentang insecurity gitu yang jelas, tentang body shaming, tentang beauty standar ya. Karena kan beauty standar di kita kan kita harus putih, harus tinggi dan lain-lain. Itu juga ada gitu. Nah, karena selama pandemi ini kan kita dipaksa untuk introvert di rumah aja kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, makanya yang Perfect Series ini menjadi suguhan yang menarik karena ini tuh tayangnya 2021 ya, Februari Maretan. Jadi ini waktu kita lagi di rumah aja disuguhkan dengan film-film ini. Wah, ini pasti kena sih, karena kan ini tentang pasti banyak menyayat hati masyarakat sih. Jadi keren sih ini sisi sinematiknya ngebahas konflik-konflik yang dekat dengan kita. Gitu kalau aku liatnya Rus. Iya sih, yang tadi bilang itu insecure. Tapi ya pandangan aku kan dari film panjangnya sama si seriesnya tuh aku nangkepnya beda nih. Yang film panjangnya yang Imperfect Cinta Karir dan Timbangan tuh bahas tentang insecure-nya tuh emang benar tentang standar beauty gitu. Emang tuh harus cewek teh yang cantik tuh putih, bersih, badannya rapi gitu. Nah, yang aku lihat di Imperfect series tentang insecure teh beda gitu. Sesuai dengan permasalahannya sih, kan di karakter yang udah aku tahu tuh ya, Sineti, dia tuh yang aku lihat tuh kan tentang masalah cintanya. Waktu di cerita dia tentang berbeda sama adiknya tuh kan tiktoker gitu, di terawat gitu. Kalau si Emna ya dari jauh beda ya, kayak gimana beda gitu. Terus sama di Maria gitu dari Papua, dia harus bergelut sama ke Jakarta gitu. Dia harus fokus cari kerja gitu. Sisi insecure berbeda sama sisi insecure ya film panjangnya gitu sih. Oke, bener. Pokoknya kita disuguhkan dengan hal-hal menarik sih di Imperfect series ini. Tapi kalau kataku ini berhasil tentang penyutradaranya juga, karena sempat viral juga kan ini di TikTok, di repost gitu, di Instagram juga ada gitu sequel scene-nya yang lucu dan mana itu juga ada. Jadi keren banget karena di balik itu kan sutradaranya juga cewek juga ya. Jadi tahu tentang permasalahan yang ada waktu pandemi, seperti yang tadi kan insecurity dan lain-lain. Kan nih keren sih kalau ini kalau menurut aku. Dari selain dari sisi cerita gitu loh, kamu membahas apa lagi tuh selain dari sisi cerita? Yang aku lihat mah kata teh berhubungan dengan cewek ya, saudara gitu. Kata aku mah bisa nyambung nih dalam hal pakaian, make up, bahwa si cewek pun natural apapun itu ya tetap cewek gitu, tetap cantik gitu. Di si film ini tuh kayak dari ingin menunjukkan sisi itunya gitu. Kayak misalnya si Prita berbeda banget kan dan sama si adiknya yang make up, tiktoker, selebgram. Sedangkan Prita itu gamers cantik idaman. Sedangkan si Prita itu
yang pakaiannya ya cuma kaos biasa adanya gitu, nggak make up ya biasa aja. Terus ada tompel, nah itu sih ya gitu. Nah kalau misalnya Enda darinya dia berpakaian hijabers gitu tertutup, terus nanti terbuka gitu karena emang sesuai dengan pekerjaannya, wah make up artist profesional high class katanya gitu sih. Jadi kalau misalnya pakaian sama make up mah kayak gitu. Mungkin Fajri ada apa dari sisi visual apa gitu. Iya tapi setuju tuh tentang yang makeup ya. Kalau setiap adegannya ada simetika tertentu. Kalau lagi sedih itu kayak warnanya kayak lebih dark gitu ya, lebih galau. Jadi kelihatan banget gitu. Jadi nggak dukung banget dari sisi visualnya. Kalau dari sisi artistiknya sih apa ya? Nggambarin tentang kesederhanaan. Karena dilihat dari kosannya aja kan sederhana gitu. Sebenarnya ada banyak pilihan kan, bisa aja kosannya yang high class yang mewah, tapi karena pengen mengeluarkan dengan kesederhanaan aja, kita bisa bahagia loh. Karena kan tempat nongkrongnya juga di pos ronda sebelah kosannya itu kan apa, gambar kesederhanaan banget gitu. Kalau apa bahagia atau nongkrong tuh nggak usah ke kafe kemana, lewat di pos ronda aja gitu kan udah bisa gitu. Yang penting berburu dengan sama yang lain. Itu sih yang menurut aku keren dari sisi kesederhanaannya gitu sih yang aku tangkap. Ya, di sini juga emang murni set kampung gitu. Jadi ya emang dari situ ingin menunjukkan bahwa ya kebahagiaan itu ya bisa didapatkan, nggak harus mahal. Kebahagiaan itu diciptakan sama kita sendiri gitu, dan sama orang lain. Oke, gila. Dari sisi artistik, cuman kalau apa ya, selain dari sisi visual, dari sisi cerita, kayaknya dari sisi apa itu ya, mungkin OST mungkin gimana tuh kalau Dari lagu ya, dari lagu. Nah, dari lagu pun, dari judulnya pun tak harus sempurna. Jadi ya, dari liriknya pun udah dalam gitu, kata mah kejarlah gitu. Jadi kebahagiaan itu diciptakan oleh kita sendiri, nggak sama orang lain. Jadi walaupun kita ada kekurangan ya, setiap orang pun pasti ada kekurangannya gitu. Jadi di lagunya pun kita kan sisi semiotiknya gitu, bahwa si insecure kan ubah jadi bersyukur gitu ya. Gila gitu, tagline yang kayak gitu kan sering apa, jadi mudah keinget ubah insecure jadi bersyukur. Kayak gampang diingat banget lah buat kita. Jadi apa ya, mungkin suatu momen kita lagi down, insecure sama teman-teman yang lain, aduh lagi ada jerawat, aduh aku pendek, gue insecure jadi bersyukur nih, di ke highlight terus gitu di atas. Gila, tapi keren juga sih dari segi OST juga kan. Yang nyanyinya 4 apa si geng kosan ini kan, walaupun suaranya nggak terlalu bagus kalau menurut aku, tapi kan bisa jadi apa ya, bisa jadi suatu momen kalau kitanya pede, nanti beda aja, walaupun gak bagus amat tapi lumayan bisa didengar ya pede aja gitu sih. Tapi kan di lagunya tuh kayak murni kayak apa ya, dengar gak sih ada suara-suaranya dari si geng in the course itu. Jadi kayak ya udah natural aja, ini mau ngapain kita, mau nyanyi kayak gitu. Jadi ya jadi lucu gitu, jadi kayak pembawaannya ya enak, walaupun suaranya ya bagus, cuman nggak kayak penyanyi yang tinggi kayak gitu. Gila dalam. Nah, buat kamu mau bakal apa lagi nih, atau bahas dari sisi apa lagi nih?
satu lagi nih yang paling apa ya, yang banyak aku tuh sering di beranda YouTube, ada itu bonus klip dari episode 8. Nah itu tuh sering keluar si Maria gitu ya, dan timur Papua gitu. Kan waktu episode awal-awal si Maria datang ke kosannya, datang ke kos gitu, buat cari kerja sama abangnya. Si abangnya tuh bilang gitu, kau harus pertahankan nama daerah gitu. Langsung kata Marianya, iya siap pasti. Nah terus ada di episode berapa lagi si Maria tuh ada marah-marah ke orang yang membuang air, padahal kan emang itu tempat cuci motor gitu. Terus ada Maria juga marah-marah ke pelanggan karena makanannya tuh nggak dihabisin gitu. Yang aku lihat tuh kayak berarti di film itu bukan film, serial ini tuh yang menunjukkan bahwa saudara kita di Papua pun itu tuh tetap negara kita gitu, tetap negara Indonesia gitu sih. Jadi kata aku mah. Terus apa ya, apa lagi ya, mungkin kita harus lebih menghargai gitu, bahwa di Papua sana, di timur sana, kalau dalam hal menghemat tuh ya cek keadaan tuh. Kalau terima please. Ada. Oke. Mungkin dari satu sisi lagi mungkin kita harus bersyukur gitu, karena di sana di timur, di Papua sana kan di sini udah dibilang sama Maria, dia marah-marah kalau misalnya ada yang buang air, bukan buang air sembarangan ya, buang air gitu, menghambur-hamburkan, karena di timur sana buat dapetin air bersih itu susah gitu, sama makan pun susah gitu, maksudnya makan enak. Padahal di kota-kota besar banyak yang menyisakan makanan gitu. Jadi di sini menunjukkan bahwa kita harus lebih bersyukur. Jadi kalau dari kamu gimana nih? Bener sih, setuju banget. Di highlight juga tuh kayak kalau di kota-kota besar tuh kayaknya membazir banget ya. Kayak makanan banyak yang sisa, sedang ya mungkin bisa dibungkus dimakan besoknya, atau mungkin kasih ke hewan, ke kucing dan lain, kan bisa gitu ya. Nah makanya di highlight juga sih sebenarnya ini apa, kritikan mungkin buat pemerintah. Kalau di Papua sana juga apa, perlu mendapatkan fasilitas yang layak juga seperti di kota-kota besar. Cuman yang aku tahu selama PON 2020 kan di Papua kan. Nah apa ya, infrastrukturnya lo jadi diperbaiki apa di Indozone. Kalau sebenarnya itu apa, jalannya udah rusak bertahun-tahun, tapi karena PON dan Presiden Jokowi mau lewat sana jadi diperbaiki gitu. Nah makanya salah satu apa, kritikan juga buat kita kalau orang-orang di timur sana apa belum bisa merasakan hal-hal yang enak seperti kita gitu sih. Ini dalam banget sih semiotikanya. Dan banget yang terakhir jadi highlight banget sih, soalnya emang benar-benar si Maria yang menunjukkan, terus sebenarnya juga ingin menunjukkan bahwa si orang-orang timur juga tetap saudara-saudara kita gitu. Gila, keren. Wah, barangkali ini sudah 10 menit lebih ya. Gimana Arlo, masih ada tambahan? Mungkin segitu aja sih dari aku, Mbak. Kalau misalnya ada tambahan kita bisa diskusi bareng lagi. Oke. Betul. Jadi ntar teman-teman di Instagram sama di YouTube ntar boleh komen. Oh ini aku mau ikutan nih diskusinya. Ntar kita tayangin apa?
dari kacamata semiotika gitu guys. Oke, barangkali itu aja Rul ya. Mungkin kita tutup aja. Semoga nilai semiotika kita bagus. Dan mungkin bisa diskusi langsung bareng sama Kak Eca. Oke, barangkali itu saja yang bisa Fajri dan Hairul diskusikan. Semoga bisa bertemu lain waktu. Dan dadah. Makasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kita ya. Gitu. Oke, makasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.